Baik, Bu. Masuk semua, Bu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Tantangan pembangunan Indonesia. Baik, kaisnya tentang perubahan sosial yaitu memberikan dampak dasar terhadap arah pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus disertai upaya adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi agar pembangunan dapat dinikmati secara adil, berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Perubahan sosial. Itu, Bu, proses peralihan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis dan berlangsung terus-menerus yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan serta nilai-nilai norma, lembaga sosial dan perilaku individu, Bu. Tepuk tangan bagi Silvi. Juga pembelajarannya melalui kelompok peserta didik mampu menganalisis dinamika perubahan sosial terhadap kehidupan manusia dengan benar. Dan kedua, melalui kelompok peserta didik mampu menanggulangi bentuk dan contoh perubahan sosial dengan tepat. Perubahan yang paling jelas dapat dilihat terjadinya dari perkembangan fisik, akan tetapi di samping itu tentu ada banyak perubahan lain. Seperti kebiasaan sehari-hari, cara berinteraksi, pola pikir, dan lain sebagainya. Selayaknya perkembangan setiap individu masyarakat juga mengalami perubahan dalam berbagai hal seiring perkembangan zaman. Perubahan yang paling jelas dapat dilihat dari penampilan fisik seperti cara berpakaian dan menggunakan alat-alat penunjang kehidupan teknologi. Bentuk dan contohnya yaitu berubah berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Yang secara lambat adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan jangka waktu yang cukup lama. Rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Evaluasi dapat kita lihat pada pembentukan karakteristik masyarakat berdasarkan kondisinya. Yang kedua, perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial
oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan. Perubahan ini dapat terjadi dari skala kecil masyarakat di suatu wilayah hingga terbesar. Perubahan yang direncanakan misalnya adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Yang ketiga yaitu perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupan dibagi ke dalam perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagai aspek kehidupan saja. Perubahan sosial dapat dicakup yang kecil, contohnya dari perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu. Seperti sebuah pasar dibangun di satu pemukiman dan sebelumnya tidak memiliki pasar. Masyarakat yang tadinya belanja secara terpisah lebih seiring bertemu dan berinteraksi di pasar. Di sisi lain, masyarakat yang terjadi hanya berperan sebagai pembeli dan hanya yang berperan sebagai pedagang sehingga sedikit banyak meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya tertentu. Perubahan kecil lainnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada model kampung terkini, di mana perubahan tersebut hanya terjadi pada aspek model saja. Perubahan tersebut berubah bagaimana cara mengatur kehidupan. Di sini Ibu mempunyai soal. Jawab secara rinci ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini dibagikan, Bu. Iya. Individu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini, Bu. Tugas kelompoknya berpasang-pasangan ya. Ya, Bu. Nanti maju ke depan. Sudah didiskusikan. Berpasangan dia. Kamu pasangan sama aku ya? Iya. Gak usah berarti sih. Apa sih? Ini dua. Enggak, satu-satu. Mana, Bu? Sudah, Bu.
Siapa yang maju? Saya Bu. Mana di sana? Satu orang, satu. Ini deh, oh nggak bawa deh. Dari jawaban dari kelompok saya dan Devita yaitu tentang apa dimaksud dengan perubahan sosial. Berikan contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Ibu. Jawabannya adalah perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, seperti perubahan nilai, norma, perilaku, dan hubungan sosial. Contohnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka. Sudah Bu. Kemarin bulan kali ya? Bulan kan ngajarin. Ada lagi. Ya. Ayo weh. Saya Bu. Isu kemarin. Jelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial di masyarakat. Positifnya, kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan akses informasi. Sedangkan negatifnya, terjadinya kesenjangan sosial karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti pendidikan secara ketat. Sudah Bu. Pada itu sibuk Saya Bu. Jadi perubahan sosial adalah transformasi dari hubungan sosial, nilai norma dan struktur masyarakat yang dialami oleh satu kelompok atau masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi perubahan sosial merupakan proses dinamis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan interaksi antar budaya. Sudah minta tangan pada temannya. Baik, Ibu beri tugas kepada anak-anak kerjakan halaman 100 dikumpulkan di depan ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ibu Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.